Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa para sahabat semua di channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah kisah kiriman dari Pak Bramantio. Kisah dari Pak Bramantio ini berjudul Menyusuri Alam Lain. Silahkan yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti jika para sahabat sudah menekan tombol subscribe, maka jika ada video terbaru dari channel Rumah Cerita, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan melalui email yang tersedia, yang terdaftarkan gitu. Cerita dimulai. Namaku Bramantio. Saat ini aku berada di satu wilayah di Yogyakarta. Aku mempunyai seorang ibu bernama Dewiana dan ayahku bernama Lukmanul Hakim. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2017 akhir, jadi mendekati tahun 2018, tapi masih tahun 2017 akhir. Siang itu aku dengan beberapa temanku berjalan-jalan menyusuri kampus tempat aku menimba ilmu. Karena hari ini hanya ada beberapa mata kuliah dan ternyata tidak menyita waktu karena ada beberapa dosen juga yang berhalangan untuk hadir, maka hari itu sekitar jam 11 siang aku kembali keluar dari kampus dan duduk di sebuah angkringan, dan di situ ada temanku yang bernama Rudi dan Mahesa. Rudi dan Mahesa ini adalah teman-temanku semasa SMA. Aku di ekonomi, sedangkan mereka di teknik. Saat itu, setelah menanyakan kabar masing-masing dan meminum secangkir kopi, kami lalu berbicara, dan ternyata temanku Rudi ini ingin mengajakku untuk turut serta ke rumah saudaranya yang ada di daerah Bantul. Bram, aku mungkin lusa mau ke rumah saudaraku di Bantul. Gimana? Mau ikut nggak? Ada keperluan apa ke Bantul, Rud? Kataku kemudian. Ini ada sepupuku yang mau nikah, jadi bantu-bantu di sanalah, mungkin 1 atau 2 hari. Kalau kalian tidak ada kesibukannya, ikut aku bantuin. Gak enak juga aku kalau sendirian, soalnya kalau nggak ada teman akrab nggak enak juga. Ya udah, jadi kacang aja di sana, kata Rudiana. Aku kemudian berpikir sejenak, dan sepertinya Mahesa pun menyetujuinya, karena memang
untuk beberapa hari terakhir ini waktu kami cukup luang, sehingga terjadilah satu kesepakatan 2 hari yang akan datang sekitar jam 1 siang kami akan kembali berkumpul di tempat ini untuk menuju ke Bantul. Walaupun Bantul ini jaraknya tidak terlalu jauh, kalau dari kampus ini paling sekitar 20 kiloan saja. Cuman aku harus nyari alasan kepada kedua orang tuaku untuk menginap dengan temanku ini. Dan setelah izin aku dapatkan, aku segera menuju ke tempat yang telah ditentukan, yaitu sebuah angkringan yang ada di sekitar kampus. Dan benar saja, sekitar jam 1 siang aku lalu bertemu dengan Mahesa dan Rudiana atau Rudi. Dan karena waktu itu kami banyak ngobrol-ngobrol, tanpa terasa sampai sekitar jam 4 kami masih ada di angkringan. Kemudian aku bilang, kapan ini kita mau berangkat, lama-lama di sini. Nah, kemudian Mahesa ini menjelaskan bahwa acaranya ini kemungkinan baru nanti sekitar jam pada maghrib, ini baru dimulai karena ini persiapan untuk acara yang akan diadakan lusa. Akhirnya sekitar jam 5, setelah cukup lama aku nongkrong di angkringan itu, aku pun kemudian berangkat ke Bantul. Dan di Bantul ini akhirnya aku disambut oleh sang calon mempelai yang masih sepupunya dari Mahesa, yaitu seorang wanita ya mungkin berumur 24 atau 25 tahun yang bernama Mbak Diana. Dan akhirnya setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya aku dan Rudi dan Mahesa ikut bantu-bantu kesibukan yang ada di situ, mulai dari merangkai bunga dan kegiatan yang lainnya. Dan ternyata malam itu aku diajak oleh seorang teman yang ada di situ yang bernama Alfian. Kemudian dengan Alfian dan Mahesa, Rudi, maka aku diajak untuk datang ke angkringan yang lokasinya ini dekat sebuah pemakaman. Di sebelah kirinya pemakaman, di sebelah kanannya seperti hutan-hutan gitu. Ya, memang daerah yang kami datangin ini seperti sebuah gunungan begitu. Akhirnya dari kami ngobrol-ngobrol, akhirnya jam 6:30 malam aku masih ada di angkringan itu. Tiba-tiba malam itu aku merasakan situasinya agak aneh. Di angkringan itu memang hanya ada suami istri penjual angkringan itu, dan tidak ada orang lain lagi selain hanya kami berempat: Alfian, Mahesa, Rudi, dan aku. Jadi kami berempat di angkringan itu. Sekitar jam 7:40 malam, angkringan
yang ada di bawah pohon besar itu tiba-tiba seperti bergetar, dan ada suara yang begitu nyaring dan sangat menakutkan. Ini aneh, jam segini sudah aneh gitu loh, dan baru juga mau isak gitu, tiba-tiba sudah ada hal-hal yang aneh. Biasanya kan hal-hal yang seperti ini rata-rata di atas jam 10 malam, tapi ini masih begitu sore sudah ada begituan. Aku waktu itu memang agak takut, tapi tetap aku coba bertahan di situ karena beberapa temanku juga masih tetap di situ. Dan sekitar jam setengah 8 malam aku mendengar lagi bunyi ketawa yang melengking itu. Dan saat ini temanku yang bernama Rudi tiba-tiba jatuh pingsan. Rudi jatuh pingsan, kemudian Mahesa saat itu mencoba untuk menyadarkan Rudi. Saat itu aku dan Alfian masih ada di tempat itu dan kami berdiri. Alfian saat itu terlihat seperti orang menantang-nantang. "Ayo, tunjukkan wujud kamu," kata Alfian. Alfian saat itu mengucapkan sumpah serapah dan kata-kata kotor kepada makhluk yang mengganggu kami itu. Memang saat itu kami tidak melihat wujud apapun, hanya mendengar suara tertawa yang nyaring saja. Namun suara yang nyaring ini ternyata telah membuat Rudi pingsan, dan aku pikir cukup berhasil juga hantu ini menakuti kami. Dan hanya sekitar seperempat jam dari teriakan-teriakan Alfian yang mencoba untuk menantang mereka, karena mungkin Alfian juga emosi karena merasa diganggu. Tiba-tiba setelah kami menengok ke atas, aku melihat sesosok wanita sedang duduk di sebuah dahan. Sosok wanita yang kembali tertawa cekikikan. Dan waktu itu aku dengan menggunakan sebuah senter, aku menyenter ke arah hantu itu, dan aku saat itu melihat ke arah wajahnya. Dan ya Allah, wajah hantu itu ternyata telah rusak, dan aku lihat seperti ada menetes darah dari situ. Benar-benar horor saat itu aku rasakan. Alfian pun yang tadinya mencoba untuk menantang dengan perasaan penuh emosi, saat itu Alfian terlihat menunduk dan tersurut ke belakang. Alfian kemudian terduduk, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Alfian mulai diam saja, mungkin pingsan. Melihat hal itu, suami istri sang pemilik angkringan ini, aku lihat mereka lari tunggang langgang meninggalkan tempat. Jadi saat itu Rudi sudah pingsan, Alfian sudah pingsan, tinggal aku dan Mahesa. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. "Kamu ini dari jauh, tidak usah menantang-nantang seperti itu. Ini adalah tempat kami. Dan jika kamu ingin menantangku, maka aku juga bisa menghabisimu," kata suara itu yang terdengar begitu nyaring. Dan saat itu ketika aku ingin melangkahkan kaki untuk mengajak beberapa temanku untuk pergi dari lokasi itu, aku merasakan kakiku terasa begitu berat untuk melangkah.
beberapa hafalan surat-surat pendek coba aku lantunkan, tapi ternyata sama saja, tidak terlalu berpengaruh. Langkahku tetap masih sulit aku gerakkan. Lebih dari 10 menit aku berusaha sekuat tenaga untuk berjalan, tapi 2 langkah pun tidak sampai aku gerakkan kakiku ini untuk melangkah. Entah ada kekuatan apa yang menghalangi langkahku ini. Sedangkan Rudy dan Alfian, saat itu aku lihat mereka malah pingsan. Rudy sudah pingsan dari tadi dan sampai saat ini belum siuman. Sedangkan Alfian yang tadi aku lihat terduduk, ternyata dia juga mengalami pingsan. Sehingga saat itu tinggal aku dan Mahesa. Mahesa ini orangnya agak pemberani, dan entah apa yang dilakukan Mahesa, dia seperti merapal sebuah doa-doa. Lalu aku melihat ada seperti bayangan berwarna hitam yang menghampiri ke pohon itu. Luar, aku lihat ada 2 kali ledakan yang terdengar, dan aku lihat bayangan yang datang itu jatuh terpental ke belakang dan kemudian menghilang. Mahesa pun saat itu aku lihat juga ikut sedikit terlempar gitu. Walaupun dia tidak mengalami luka, tapi aku lihat tubuhnya agak terbuyung-huyung untuk sementara waktu. Aku melihat ini sudah sangat parah. Mahesa mengalami kejadian seperti itu, bahkan aku untuk menggerakkan kakiku pun saat itu sudah tidak bisa. Tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang seperti berbisik kepada aku. Sudah, tenang saja, ada aku di sini. Aku kakekmu Bayu Aji yang akan membantumu. Kata suara itu yang terdengar begitu pelan di telingaku, namun suara itu seperti membawa kebaikan untuk aku. Terbukti waktu itu aku bisa melangkahkan kakiku kembali. Dan ketika orang atau sosok yang bernama Bayu Aji itu mendekat, aku melihat sosok perempuan yang ada di atas dahan itu. Dia tampak ketakutan dan kemudian terbang hilang dari tempat itu. Lalu kemudian sosok kakek-kakek yang mengaku bernama Bayu Aji itu kemudian seperti datang mengobati Rudy dan Alfian. Dan dengan diusap-usap beberapa kali, ternyata Rudy dan Alfian bisa tersadar, dan aku lihat mereka wajahnya sudah tidak pucat pasi seperti tadi. Aku kemudian menanyakan bagaimana keadaan Rudy dan Alfian. Ternyata mereka saat itu baik-baik saja walaupun agak ketakutan. Dan Mahesa pun yang tadi terlihat sempoyongan ini terlihat sudah sehat kembali. Lalu karena situasinya sudah baik, sudah seperti itu, lalu kami
berencana untuk pulang, karena saat ini ketika aku menengok jam yang ada di handphoneku telah menunjukkan pukul 8 malam. Tiba-tiba orang yang bernama Bayu Aji itu kemudian berkata lagi, Bramantio di sini dulu. Kakek masih ada yang harus dibicarakan kepada kamu. Yang lainnya silahkan kalau mau pulang. Kakek jamin Bramantio aman-aman saja di sini. kata kakek Bayu Aji kemudian. Dan benar saja, mungkin karena sudah dilanda ketakutan dan dalam situasi yang sedemikian rupa, ketiga orang temanku, Alfian, Mahesa, dan Rudi, kemudian berpamitan kepadaku untuk pulang. Dan sekitar jam 8:04, saat itu aku hanya berdua dengan kakek yang bernama Bayu Aji. Tiba-tiba kakek Bayu Aji itu datang dan memegang tanganku. Dan entah apa yang dilakukannya, tiba-tiba aku merasakan tubuhku seperti terangkat, melayang sekitar 20 cm dari atas tanah. Lalu tiba-tiba situasi di tempat itu berubah. Aku melihat di tempat itu adalah sebuah perkampungan. Bukan seperti tadi aku lihat adalah seperti halnya hutan dan kecil, namun tidak terlalu rimbun lah, hanya ada beberapa pohon yang ada di situ gitu. Saat ini aku lihat seperti sebuah perkampungan. Lalu kakek-kakek yang bernama Bayu Aji ini kemudian mengajakku untuk berkenalan dengan beberapa orang yang ada di situ. Aku sempat berkenalan dengan beberapa orang yang ada di situ, dan mereka menyambutku dengan sangat ramah. Tak lama kemudian, kakek yang bernama Bayu Aji itu kemudian berkata, Bram, aku adalah ayah dari Lukmanul Hakim. Artinya, kamu bisa memanggilku kakek, karena aku adalah ayahnya dari ayah kamu. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan ini, karena di agama yang kamu anut, hal ini tidak diakui dan tidak diajarkan. Saat ini kakek berada dalam sebuah dimensi, dan yang namanya roh tidak pernah mati. Tapi kamu harus bijaksana dalam menyikapi ini semua. Tadi kamu diganggu oleh anasir-anasir jelek, dan kakek berusaha untuk menyelamatkan cucu kakek. Dan kakek berpesan, sampaikan salam kakek untuk ayahmu dan bilang ada barang yang bapak simpan di sebuah kotak. Dia kakek taruh di plafon. Nah, di kotak itu, kalau misalnya ayahmu perlu, silahkan dipakai. Dan saran kakek nanti setiap awal tahun untuk barang itu dimandikan. Mudah-mudahan barang itu akan membantu kalian jika nanti ada sesuatu yang berniat jelek pada keluarga kalian.
itulah pesan kakek Bayu Aji untuk ayahku. Dan kakek kemudian memegang kembali tanganku dan tanpa aku melayang masuk ke sebuah bangunan yang mirip dengan istana. Dan kedatangan kakekku ini ternyata disambut sangat luar biasa oleh para penghuni bangunan yang mirip istana itu. Dan aku lihat kakek kemudian berkata bahwa aku dipersilahkan untuk menunggu di tempat itu. Dan kakek aku lihat saat itu sedang seperti menuju ke sebuah singgasana dan kakek duduk di situ. Dan kemudian kakek menghampiriku dan memberikanku sebuah cincin. Dan dengan beberapa doa, kakek kemudian mengajarkan kepadaku. Dan ada satu doa juga yang akhirnya dengan doa itu aku baca, aku langsung bisa ada di tempat hajatannya Mbak Diana. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 7:30 malam. Padahal saat itu aku merasakan aku sudah seperti berpuluh-puluh jam dengan kakek. Tapi ternyata saat itu masih sekitar jam 8 kurang. Artinya ini sebenarnya hanya beberapa menit saja. Dan setelah kasus itu, benar saja aku memakai apa yang diberikan kakekku itu, dan sampai saat ini aku menjadi mudah untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain. Dan ketika aku sampai di rumah, aku sampaikan pesan itu kepada ayahku, dan ternyata benar saat dicari memang di plafon itu ada barang yang tadi dipesankan oleh sang kakek kepada ayahku. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Pak Bramantio, dan Pak Tono mengucapkan terima kasih sekali atas kirimannya, dan terima kasih juga kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya dari para sahabat semua. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.